aktivitas Dokarim ini tidak berjalan karena adanya ancaman kemalangan. Mungkin kakak sendiri yang lebih paham soal itu bisa cerita sedikit terkait kronologis ini, kemudian apa yang menjadi kesimpulan kakak sendiri. Silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Yuda Kombado. Di sini mungkin saya menyampaikan tentang hal-hal yang sampai saat ini kita hadapi. Menyangkut mungkin tadi teman-teman sudah menyampaikan hal-hal yang menyangkut, dan di sini saya menyampaikan kendala yang kami hadapi untuk saat ini dari tahun 2024 1 September 2024 sampai sekarang tanggal 11 Agustus 2025 ini. Yang kita menghadapi kendala ini adalah menyangkut hak ulayat. Hak ulayat inilah yang sebagai kendala kepada kami, kepada manajemen, sehingga kendala itu dengan tuntutan yang mungkin sangat besar, sehingga sampai saat ini tidak ada kapal yang masuk untuk beroperasi sini. Itu kita tidak memasukkan kapal untuk docking kapal karena kita di sini sebenarnya itu kapal ini layak untuk docking, layak untuk menerima kapal. Tetapi dengan adanya klaim dari hak ulayat, yaitu mungkin saya cuma sampaikan HK, atas nama HK mengklaim bahwa tanah ini adalah hak ulayat milik beliau dengan meminta finansial yang begitu besar, sehingga dari manajemen mempertimbangkan itu. Dan itu bukan satu hal saja yang menyangkut manajemen sampai saat ini jadi kendala, tetapi di situ karena ada berapa marga. Di situ ada 5 marga yang mengklaim bahwa tanah ini hak ulayat Dokarim ini adalah milik dia, sehingga dari manajemen mau membayar menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan siapa? Ini yang jadi dilema. Nah, sehingga dengan hal ini ya mungkin sedikit saya sampaikan untuk bapak-bapak sebagai media massa bahwa di sini sebenarnya yang 5 marga ini kami sudah pertemukan, manajemen sudah pertemukan mereka dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada tahun 2011 itu adalah untuk penyelesaian hak ulayat ini adalah ke-5 marga ini harus sepakat dulu. Jadi pemerintah sudah sepakat, mereka sepakat siapa sebagai hak pemilik ulayat. Setelah itulah di situ membuat surat ke manajemen, dan manajemen Pertamina akan membayar. Tetapi dari 2015 sampai sekarang 2011 sampai 2025 ini belum ada penyelesaian atau kesepakatan antara marga, sehingga dari satu marga dia buat surat masuk ke DOK, setelah satu marga masuk ke DOK, jadi mereka ini ada 5 marga ini buat surat saling menyurat ke DOK mengklaim bahwa hak ulayat, sehingga Pertamina sekarang mau bayar kemana? Inilah yang jadi dilema, sehingga dengan tahun 2024 kemarin lagi dari marga Kalami masuk dengan surat yang mengklaim bahwa tanah dia. Setelah itu dia ada di situ adalah ada mengancam kepada manajemen, kepada perusahaan, termasuk kepada pekerja, sehingga hal ini sampai ke manajemen memikirkan ke hal-hal lain, sehingga manajemen sementara memberhentikan atau menstopkan kapal untuk docking di wilayah Dokarim sampai saat ini. Lah itu akibat karena klaim, sehingga mungkin ya saya sebagai pekerja, saya memohon kepada bapak media massa untuk bantu kami menyampaikan kepada publik, sehingga masalah ini kita segera selesaikan. Karena kami juga kami sebagai pekerja harus punya hak layak, hak hidup yang layak. Mau dari undang-undang tenaga kerja, mau dari undang-undang OTS sudah di situ sudah tertera bahwa pekerja punya hak yang hidup dan yang layak, yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun manajemen yang pekerjaan. Kami sampai saat ini ya hidup dengan, kalau bahasa sini bahwa pas-pasan inilah yang tadi mungkin Pak Ketua sudah sampaikan, dengan gaji yang ada, tetapi ya kami tidak punya tambahan-tambahan lain. Sandang dan pangan di Papua ini kan sudah sangat mahal, sehingga kalau kami tinggal diam begini terus, ya kami punya keluarga membutuhkan makan. Kami pekerja yang ada ini menggantungkan harapan ada di Doksin untuk keluarga anak kami, sehingga mungkin dengan adanya klaim ini kami minta supaya segera bisa berakhir. Oke. Saya tangkap maksudnya. Ini kami tadi simak di penyampaian penjelasan di dalam bahwa semua hal ini akan diputuskan oleh pusat seperti begitu. Ya.
saat ini pusat sudah membentuk satu tim yang namanya tim independen atau tim apa begitulah, tim investigasi. Apakah teman-teman sendiri, tadi saya juga lupa tanya ke serikat dan kawan-kawan di sini, apakah pernah dilibatkan di situ untuk memberikan semacam informasi atau masukan atau saran untuk memboboti apa yang nanti akan menjadi keputusan pusat terkait dengan Karim ini? Nah, jadi menyangkut hal di pusat untuk membuat tim independen untuk penyelesaian DOP ini, untuk kami pekerja maupun biasa seharusnya begitu, harus nanti dari serikat atau siapa yang bisa mewakili untuk masuk dalam tim independen untuk penyelesaian ini. Tetapi sampai saat ini kami tidak tahu arah pembicaraan kemana. Jadi sistemnya kami hidup yang sekarang ini, kami pekerja ini kami hidup dalam kata nol, tidak ada kepastian. Ya, mungkin nanti bapak Wara sudah tahu sendiri, sudah hubungi kita punya manajer. Sampai saat ini manajer pun ya kami tidak tahu arahnya di mana. Sehingga independennya mereka lakukan ya kami ketua serikat ada forum pekerja pun kami tidak tahu. Oke, kalau kayak pemerintah daerah ada tindak lanjut lagi setelah tahun 2011 terkait dengan 5 marga ini? Ya, setelah 2011 ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. Setelah itu pemerintah daerah maupun pihak Pertamina, manajemen Pertamina menunggu untuk kelima marga ini apakah sudah selesai. Mereka harus musyawarah adat. Kembali ke mereka musyawarah adat. Setelah itu mereka serahkan ke si A, satu contoh 5 ini serahkan ke si A, ini kamu sebagai pemilik wilayah. Sehingga keluarkan surat itu yang disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam pemerintahan maupun kepolisian semua sampai terakhir ke lurah. Jadi tapi sampai saat ini belum ada kepastian belum ada keputusan dari mereka, sehingga hal ini jadi tarik menarik, klaim mengklaim. Oke, sudah.